Ya. Sedangkan apa yang dilaporkan? Tentang Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Pasal 27 ayat 3 sudah dilakukan koreksi oleh Mahkamah Konstitusi bahwa itu adalah delik aduan. Pelapornya adalah orang per orang. Nah, ini pelapornya adalah lembaga. Ya, coba. Makanya karena mereka sudah terlanjur bernafsu ingin menghukum, ya, walaupun bukan berarti sudah divonis, tapi dengan kami dikerjain tiap minggu harus ke pengadilan itu sudah menghukum. Kita disebutkan jadi terdakwa saja sudah dihukum itu, ya. Harkat dan martabat kita itu sudah dihukum. Jadi sekali lagi kepada para pemirsa, ya, jangan ragu-ragu. Sekarang ini undang-undang keterbukaan jelas, ya. Keterbukaan, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum itu ada undang-undangnya. Undang-Undang nomor 8. Ya. Undang-Undang nomor 8 tahun Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Ya. Tolong diperhatikan itu. Jadi ini keterbukaan. Belum lagi Undang-Undang Dasar 45 pasal 28. Ya, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi tadi saya menyampaikan kepada majelis hakim. Bunyinya begini. Majelis hakim yang mulia, panitera dan JPU yang kami hormati, serta penasihat hukum yang kami banggakan, pengunjung sidang sekalian. Oleh karena ketentuan yang mengatur tentang persidangan perkara pidana sesuai undang-undang itu ada, dan norma larangan yang membatasi kewenangan hakim juga sudah diatur, yakni KUHP maupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Junto, SKB, dan peraturan bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua KY, maka izinkan saya dan istri untuk out of court. Ya, kami baru berkenan mengikuti persidangan ini apabila sudah dipindahkan ke persidangan pengadilan lain dan atau majelis hakim. Itu sudah terlebih dahulu membuat penetapan pengadilan sebagai berikut. 1. Ya, karena 2 minggu yang lampau kami diusir dari pengadilan, ya, maka majelis hakim harus terlebih dahulu mengeluarkan penetapan mencabut pengusiran yang dilakukan secara kasar dengan membanting palu pada tanggal 22 Maret tahun 2021. Ya, itu sudah jelas. Kalau namanya wasit sudah mengeluarkan kartu merah, pemain keluar, maka dia tidak boleh bermain lagi nih pemain. Kenapa kami kemarin dikasih lagi surat panggilan? Ya, untuk menghadiri persidangan. Apa-apaan ini? Kemudian, sebagaimana bunyi pasal 195 KUHP dan pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Hakiman, ucapan yang disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Majelis Hakim pada tanggal 28 Januari 2021 tidak berlaku. Apa yang dimaksud itu? Karena Yang Mulia Ketua Majelis Hakim itu sudah mengatakan, karena kami merasa keberatan, karena kami memprotes terhadap persidangan perkara kami, untuk maksudnya agar kepentingan kami tidak di istilahnya tetap terjaga, maka sebaiknya persidangan bukan dilakukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Kepada jaksa diminta untuk mengurus administrasinya. Ada rekamannya. Tahu-tahu apa yang terjadi? Ya, tidak sampai 1 minggu kemudian, kira-kira 8 hari, datang lagi surat panggilan. Ya, surat panggilan untuk dengan ditetapkan surat dikasih penetapan baru, berpindah hari dengan nomor yang sama. Jadi dia ingkari, dia pungkiri janjinya majelis hakim ini. Makanya kami keberatan. Ya, jadi dia harus namanya majelis hakim, apa yang dia ucapkan di dalam persidangan itulah putusan, atau putusan hanya sah apabila diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum. Lalu yang ketiga, bahwa proses persidangan perkara aku tidak berlaku norma larangan. Saya minta supaya majelis hakim membuat penetapan norma larangan yang diatur oleh KUHP pasal 220, kemudian
junto pasal 17 ayat 1 dan ayat 2, ya, dan pasal ayat 5 dan 6 dan 7 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009, itu harus juga dia keluarkan penetapan bahwa ini tidak berlaku. Sehingga kita mengikuti persidangan itu, kita, oh ya, ini kan tidak berlaku. Nah, bahwa perlu diketahui, norma larangan untuk mengadili dan tata cara mengundurkan diri bagi hakim, sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas, ya, maksudnya poin 3, ya, di atas, setelah diuraikan dalam SKB dan peraturan bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua KY, ini pada poin 5.2, ya, itu terkait konflik kepentingan. Kemudian poin 5.2 dan titik 2 hubungan pekerjaan, ya, dan menurut bunyi pasal 5 bunyi butir 5.3 tata cara pengunduran diri hakim yang memiliki hubungan itu dijelaskan pada poin 5.3 dan titik 1, ya, hal mana diperkuat melalui peraturan bersama. Peraturan bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial, ya, itu yang pada pasal 9 ayat 4 butir F sudah jelas diterangkan tata cara pengunduran diri, ya. Pasal 9 ayat 4 kewajiban hakim dalam menerapkan perilaku berintegritas tinggi. 1. Hakim harus hakim yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 5 huruf C dan huruf D wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak. Inilah yang kami tuntut. Lalu bunyi pasal 5, pasal 9 ayat 5, poin A atau butir A, hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan atau hubungan-hubungan lain yang beralasan reasonable, patut diduga mengandung konflik kepentingan. Lalu bunyi poin C, ya, hakim dilarang mengadili satu perkara apabila memiliki hubungan keluarga, ya, ketua pengadilan, ketua majelis, hakim anggota, lain-lain, penuntut, advokat dan panitera yang menangani perkara tersebut. Lalu yang paling menonjol adalah bunyi pasal 9 ayat 5 huruf D. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim itu memiliki hubungan pertemanan, ya, yang akrab dengan pihak yang berperkara. Nah, bagaimana mungkin kita bisa membedakan atau kita bisa mengatakan bahwa tidak ada pertemanan antara ketua pengadilan dengan majelis hakim atau dengan wakil ketua pengadilan? Sekarang saatnya masyarakat harus menyadari bahwa sebetulnya dalam perkara pidana itu, yang mau diketahui, dalam perkara pidana itu yang diutamakan adalah hak dari terdakwa. Karena hak terdakwa itu dijunjung tinggi, hak asasi manusianya. Perlu diketahui, rekan sejawat, ya, teman-teman dan pemirsa netizen, ya, dalam perkara pidana majelis hakim punya kewenangan, tapi ada batasnya. Makanya pembatasan terhadap kewenangan majelis hakim itu, ini selain daripada buku-buku yang lain ada 3. Pertama, KUHP itu dibatasi di sini hakim. Kemudian di kekuasaan kehakiman, ya, nomor 48 tahun 2009, ini dibatasi hakim. Lalu terhadap keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada yang 4 Romawi 2009 itu.
Lalu kemudian lagi ada panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Itu yang dikeluarkan pada tahun 2012. Ini ada. Jadi sebetulnya hakim itu tidak bisa, memang dia merdeka.